Shalom. Puji syukur kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita telah melewati 10 hari doa pencurahan Roh Kudus dan jemaat-jemaat diberkati Tuhan. Para hamba-hamba Tuhan yang melayani diurapi Tuhan dan saudara-saudara boleh lebih memahami lagi karya Roh Kudus di dalam gereja Tuhan. Mari pada hari ini, hari Pentakosta, peringatan hari pencurahan Roh Kudus ke dunia ini, kita akan belajar dari firman Tuhan agar kita menjadi sebuah jemaat yang hidup, yang maju dan terus bergerak sebagai warga kerajaan Allah di bumi ini. Terima kasih untuk semua pelayan altar yang sudah mempersiapkan diri dengan penuh kesungguhan hati dalam pelayanan ini dan sudah memberkati kita semua dalam pujian penyembahan. Kita akan membaca firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 3 sampai 7, 36 sampai 39, kemudian 1 Korintus 14 ayatnya lompat-lompat saudara-saudara, 2, 4, 14, 18, 19. Silakan Bapak Ibu berdiri, nanti saudara Desri yang akan membacakannya bagi kita. Saudara bisa membaca di layar ayat dari beberapa bagian. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 7. Demikian ayat 3 sampai 3 sampai 7. 3 sampai 7, 36 sampai 39. Demikian kebenaran firman Tuhan. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? 7 sampai 13 ya. Ya, 7 sampai 13, maaf. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dengan bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Ayat 36 sampai 39. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara?
Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." 1 Korintus pasal 14 ayat 2, 4, 14, 18 dan 19. Demikian kebenaran firman Tuhan. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Sebab jika kamu berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa. Tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Amin. Terima kasih. Mari kita berdoa. Kami menyerahkan Tuhan waktu ini ke dalam tangan Tuhan, kuasa Tuhan. Kiranya Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang mengambil alih pimpinan dalam pelayanan firman, supaya anak-anak-Mu yang ada di sini ya Tuhan, boleh mendengarkan dan boleh mendapatkan pemahaman oleh kuasa Roh-Mu yang kudus. Bapa di surga, kami menyerahkan gereja-Mu di tempat ini, supaya gereja-Mu juga dilawat oleh Roh Kudus. Setiap pribadi yang ada di sini diberikan pemahaman lebih dalam lagi, supaya kami bertumbuh Tuhan, roh kami dalam kepekaan, dalam ketaatan kepada Roh Kudus. Oleh karena itu layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan perkara yang tidak mudah bagi kami ini, untuk memahami dengan logika kami. Tetapi Roh Kudus akan memberikan hal yang melampaui apa yang mampu kami pikirkan. Urapilah hamba-Mu dalam segala kekurangan dan keterbatasannya, dalam segala kelemahan dan kehinaannya Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk. Mari kita memperhatikan Bapak, Ibu dan Saudara, apa yang menjadi realita di dalam dunia ini terhadap karya-karya Allah. Pada waktu Allah hari pertama menciptakan terang dengan mengatakan hendaklah ada terang, maka dengan adanya terang dunia ini terbagi dalam 2 wilayah, yaitu terang dan gelap, saudara-saudara. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan hendaklah ada terang, maka secara otomatis yang tadinya semua gelap kemudian menjadi gelap dan terang. Ada wilayah bagian alam semesta yang gelap, ada bagian wilayah alam semesta yang terang. Ketika Tuhan Yesus sebagai terang yang sebenarnya datang ke dalam dunia, Yesus Kristus dikatakan firman itu sedang datang ke dalam dunia. Di dalam Dia ada hidup dan terang manusia. Ketika Tuhan Yesus datang sebagai terang yang sesungguhnya, maka dunia terbelah. Bukan dunianya yang terbelah, tetapi penduduk dunia terbelah. Yang menerima dan yang menolak.
Jadi saudara-saudara, dari dua hal yang pertama ini kita bisa melihat. Ketika Allah berkarya terhadap dunia ini, itu mengakibatkan kemudian ada dua sisi, gelap dan terang. Ketika Yesus datang ke dunia ini, maka terjadilah penerimaan dan penolakan. Saudara bisa melihat, sepanjang Yesus ada di dunia ini, ada orang-orang yang menjadi percaya, ada orang-orang yang betul-betul membenci dan menolak Kristus. Itu adalah realita sehingga Yesus dibunuh, disalibkan dan mati karena adanya orang-orang yang menolak. Apakah dengan demikian orang-orang yang menolak Kristus, yang membunuh sampai Yesus mati, berarti kegelapan itu menang, saudara-saudara? Kemudian di bagian yang kita bahas hari ini, ketika Roh Kudus turun dicurahkan ke dunia ini, apa reaksi dari manusia? Kalau tadi kita membaca, Bapak Ibu Saudara-saudara, membaca bagian Kisah Rasul, ketika para murid itu mendapatkan bahasa-bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka, itu dikatakan di ayat 4. Mereka berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang diberikan Roh Kudus kepada mereka. Jadi yang memberikan bahasa itu Roh Kudus. Dan saudara bisa baca itu bahasanya apa saja, banyak sekali di situ disebutkan, bukan? Kalau saudara hitung itu ada kira-kira 18 bahasa. Bahasa daripada orang-orang Yahudi perantauan, orang-orang yang bukan Yahudi tetapi datang ke Yerusalem ingin ibadah menurut orang Yahudi. Dan kita bisa membaca semua bahasa-bahasa yang ada di situ, bahkan ada bahasa Mesir, bahasa Libya, bahasa Arab dan sebagainya sampai ke itu adalah wilayah Afrika dan Turki. Dalam ayat 4 dikatakan bahasa itu diberikan oleh Roh Kudus. Tetapi kemudian bagaimana respon ketika Roh Kudus itu datang dicurahkan? Roh Kudus itu adalah pribadi Allah yang ketiga yang diberikan, di mana Yesus itu mengatakan, namun terlebih baik aku pergi kepada Bapa supaya Roh Kudus itu datang ke dunia ini. Jadi Roh Kudus ini cakupannya itu adalah dunia. Kalau Yesus itu wilayahnya adalah Israel, wilayah Palestina Timur Tengah ketika Yesus ada secara fisik. Tetapi kalau Yesus kembali kepada Bapa dan Roh Kudus dicurahkan, pertama Roh Kudus itu dicurahkan, Roh Kudus memberikan karunia bahasa-bahasa manusia. Ke-18 bahasa itu adalah bahasa yang dipakai oleh manusia pada waktu itu, sehingga mereka yang berkumpul di Yerusalem itu mengerti bahasa-bahasa mereka itu sendiri. Dan akhirnya mereka menjadi tercengang-cengang. Tercengang-cengang itu bahasa Ibraninya gumun, saudara-saudara ya. Gumun, heran. Kok bisa ya? Mereka ini berbicara bahasa kita. Bahasa Mesopotamia, bahasa Kapadokia, bahasa Pamfilia dan seterusnya. Mereka mendengar rasul-rasul itu berbicara bahasa mereka sendiri. Kemudian keluar ucapan, saudara-saudara.
bukankah mereka semua ini adalah orang Galilea? Kata-kata ini Bapak Ibu dan Saudara, bukankah mereka ini semua orang Galilea? Itu adalah kata-kata penghinaan, saudara-saudara. Kenapa penghinaan? Karena Galilea itu adalah sebuah provinsi yang dianggap orang-orangnya itu adalah orang-orang tidak berpendidikan. Provinsi Galilea itu terdiri daripada orang-orang yang dialek kata-katanya itu seringkali menjadi ejekan. Kalau di kita mungkin ya, seringkali saudara kalau mendengar, maaf, saya kira di sini tidak ada orang Kopeng ya. Kalau orang Kopeng ngomong gimana saudara? Saudara mesti tahu, ini orang Kopeng ya, dari dialeknya. Atau mungkin ada satu wilayah lagi yang seringkali kita bilang, wah ini orang ngapak. Kepriye nyong koyok kie gitu kan. Nah, itu seringkali dialek yang menjadi seloroh atau menjadi olok-olok. Tetapi orang Galilea itu bukan hanya dialeknya, tetapi kehidupan orang Galilea ini yang adalah terdiri daripada suku-suku yang kawin campur-campur, sehingga bahasa mereka, budaya mereka, pendidikan mereka itu dianggap orang-orang yang tidak elit, saudara. Dibandingkan dengan orang-orang Yerusalem, tempatnya orang-orang elit, orang-orang ulama rohani, orang-orang kelas atas, demikian juga Yudea. Dan Nazaret, tempat asal Tuhan Yesus itu adalah salah satu kota dari provinsi Galilea ini. Jadi kalau ketika mereka mendengar rasul-rasul itu berbicara di dalam bahasa-bahasa mereka, mereka tercengang, mereka heran. Kok iso? Karena pasti mereka ini tidak belajar bahasa-bahasa itu. Dan memang tidak belajar. Tetapi mereka berbicara bahasa yang dimengerti, saudara-saudara, oleh yang mendengar. Ada penafsir yang mengatakan ini adalah masalah mujizat dalam pendengaran. Tetapi saya kira tafsir ini bisa ditumbangkan karena bukan rasul-rasul itu bicara dalam satu bahasa, kemudian yang mendengar itu lain-lain. Itu kalau mujizat pendengaran itu begitu. Rasul-rasul bicaranya satu bahasa, tapi mereka mendengarnya menurut bahasa mereka. Tapi dalam ayat 4 dikatakan mereka berbicara bahasa yang diberikan Roh Kudus kepada mereka, yaitu macam-macam bahasa itu. Artinya Roh Kudus memberikan bahasa yang dimengerti oleh mereka yang mendengar. Jadi bukan karunia mujizat mendengar, tetapi karunia bahasa-bahasa yang dipahami. Ini di bahasa kuno dari bahasa Ibrani dikatakan senolalia. Senolalia itu bahasa roh yang dimengerti, saudara-saudara, oleh bahasa manusia. Inilah sebabnya saya pada hari ini memberikan judul pemahaman tentang karunia Roh Kudus dan dampaknya bagi orang percaya. Kenapa pada hari itu, saudara-saudara, hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus ke dunia itu, Tuhan memberikan kepada para rasul, para pengikut Yesus, murid-murid yang 120 itu, karunia berbagai-bagai bahasa itu. Apa tujuannya dalam slide yang kedua, saudara? Mengapa orang Galilea yang dipilih? Mengapa orang yang direndahkan itu yang dipilih, saudara-saudara? Inilah pola kerja daripada Tuhan Yesus.
selalu memilih yang kecil untuk menjadi besar. Mengapa dia juga lahir di kota Bethlehem yang kecil itu? Seperti kata Mika pasal 1 ayat yang kelima. Hai Bethlehem, Bethlehem, engkau bukan yang terkecil di antara kota-kota Yehuda. Karena dari dalammu akan terbit seorang pemimpin. Dari Bethlehem, Yesus mengungsi ke Mesir, akhirnya kembali ke Nazaret. Kota kecil, kota miskin, kota hina di provinsi Galilea yang terpinggirkan. Itu yang dipilih oleh Yesus. Maka keluarlah sebutan, ujaran yang mengatakan, bukankah mereka ini orang Galilea? Di dalam Alkitab Perjanjian Baru kata seperti ini saudara-saudara. Bukankah atau lihatlah mereka ini orang Galilea, itu dipakai sampai 23 kali. Artinya misalnya seperti ketika Petrus itu ikut di sidang pengadilan Tuhan Yesus. Lalu ada seorang hamba perempuan yang menegur, bukankah kamu ini juga pengikut orang itu? Dari dialekmu, dari logatmu kelihatan kamu ini orang Galilea. Jadi orang Galilea itu selalu kena ejekan, kena sindiran, kena hinaan. Seperti itu saudara-saudara. Sehingga kata bukankah, lihatlah mereka ini orang Galilea, itu sampai 23 kali di sepanjang Perjanjian Baru. Artinya apa? Galilea itu tempat orang-orang yang gak baik saudara-saudara. Tetapi justru di situ adalah awal dan pusat pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesus itu tidak memilih kalangan elit untuk dia memulai bekerja. Karena kalau Tuhan Yesus itu bekerja mulai dari kalangan elit, semua orang akan munduk-munduk saudara-saudara. Semua orang akan merendahkan diri. Semua orang akan menghormati. Dan itu bukan oleh karena percaya, tetapi oleh karena merendahkan diri di depan orang yang lebih tinggi kelas sosialnya. Tetapi kalau itu mulai dari orang yang rendah, seperti kata di dalam 1 Korintus pasal 2, orang-orang yang kecil, orang-orang yang tidak pandai, itulah yang dipilih Allah. Orang yang tidak berhikmat untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat. Jadi begitu Roh Kudus itu turun, reaksinya apa? Di dalam ayat yang kita baca tadi, dari 7 sampai 13, itu sudah ada 2 hinaan. Dengan mengatakan, bukankah ini orang Galilea? Yang kedua, di dalam ayat yang ke-13, oh mereka itu mabuk anggur. Ya. Jadi mereka mendapat urapan Roh Kudus turun, reaksinya itu hinaan saudara-saudara. Jadi saudara bisa melihat ya, realita dunia terhadap karya Allah. Mulai Allah menciptakan terang ada gelap. Mulai Yesus datang, terang yang sebenarnya ada penerimaan, ada penolakan. Mulai Roh Kudus turun, dicurahkan sebagai pribadi Allah yang ketiga, direspon dengan hinaan. Sadarilah saudara-saudara, bukan cuma hinaan. Setelah itu saudara-saudara, kita harus perhatikan. Ketika Rasul Petrus ini berdiri dan berkhotbah di dalam ayat yang ke-36 sampai ke-39, dengan berani Rasul Petrus, seorang nelayan yang tidak berpendidikan atau dikatakan uneducated, tidak terpelajar, itu mengatakan dalam ayat yang ke-37. Karena itu orang Israel harus tahu pasti. Dengan berani dia mengatakan, karena itu hai orang Israel.
Jadi kalau mereka mengatakan orang Galilea, Rasul Petrus mengatakan orang Israel, kamu harus tahu pasti bahwa Yesus yang kamu salibkan itu, yang kamu bunuh itu telah dihidupkan oleh Allah dan dijadikan Tuhan untuk memberikan pengampunan dosa kepadamu. Dengan lain kata, kalau menurut cara kita bicara sehari-hari, Rasul Petrus itu melehke, ya, membalikan apa yang diperbuat oleh orang Israel kepada Yesus. Yesus orang Nazaret itu loh, yang kamu hina-hina, yang kamu minta tukar dengan Barabas penjahat itu, yang kamu lebih suka untuk dilepaskan. Dan kami lebih suka menyalibkan dan membunuh Yesus. Dia itu dihidupkan dan dijadikan Tuhan supaya memberikan pengampunan dosa kepadamu. Mendengar itu orang-orang Yahudi sebagian menjadi percaya dan bertanya, lalu apa yang harus kami perbuat? Kamu harus bertobat dan dibaptiskan di dalam nama Yesus. Dan kamu menjadi jemaat Kristus. Maka ribuan orang pada hari itu minta dibaptiskan di dalam nama Yesus. Itulah lahirnya gereja Tuhan. Hari pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta adalah hari lahirnya gereja Tuhan. Dan apa kata Rasul Petrus selanjutnya di dalam ayat yang ke-38 dan ke-39, apabila kamu bertobat, kamu akan mendapat pengampunan, dibaptiskan, dan kamu akan mendapatkan karunia Roh Kudus. Dan bukan hanya untuk kamu. Ayat ke-39 dikatakan, untuk semua manusia yang masih jauh, saudara-saudara. Perhatikan ini. Jadi kepadamu akan diberikan pengampunan dosa, karunia Roh Kudus, apabila kamu percaya dalam nama Yesus. Dan bukan hanya kepadamu karunia itu diberikan, tetapi kepada orang yang masih jauh. Masih jauh sejauh apa? Sejauh sampai kita sekarang, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita gereja Tuhan yang dilahirkan sejak pencurahan Roh Kudus terus lahir gereja di seluruh dunia ini. Dari 8,8 miliar manusia di dunia ini. Orang yang percaya kepada Kristus itu sudah 2,6 sampai 7 miliar, saudara-saudara. Artinya itu adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan di dalam mereka itu adalah karunia Roh Kudus itu diberikan. Slide berikutnya mengatakan bahwa tujuan daripada karunia Roh Kudus diberikan itu dengan awal berbagai-bagai bahasa itu adalah, saudara-saudara, supaya berita Injil itu terpencar. Supaya berita Injil itu yang didengar oleh orang Kapadokia, orang Mesopotamia, orang Pamfilia, orang Arab, orang Mesir, yang pada waktu itu mendengar, yang pada waktu itu percaya, mereka yang tercengang, mereka yang merasa heran, mereka akan menyebarkan berita itu ke seluruh wilayah dunia ini supaya kerajaan surga itu diluaskan. Itu maksud daripada karunia Roh Kudus itu dicurahkan kepada orang percaya supaya berita tentang pengampunan dosa, supaya berita tentang kasih karunia Roh Kudus itu terus menyebar.
Itu tujuannya, saudara-saudara. Namun demikian, apa respon berikutnya? Itu baru di dalam pasal yang kedua. Di dalam pasal yang ketiga, kalau Rasul Petrus dan Yohanes mulai menyatakan apa itu manifestasi dari karunia Roh Kudus ketika dia pergi ke bait Allah, kemudian menyembuhkan satu orang lumpuh yang ada di pintu gerbang indah itu, baru melakukan satu mujizat. Reaksinya apa? Responnya apa? Pelarangan untuk memberitakan nama Yesus. Penjara menantikan mereka. Aniaya terus berlangsung. Itu baru ayat 3. Ayat 4, ayat 5, 6, 7. Penganiayaan Stefanus yang penuh Roh Kudus itu. Karena dia membela imannya. Apologetik ya saudara-saudara. Membela iman. Memberitakan bagaimana janji Allah mulai dari Abraham terus sampai Musa, terus sampai para nabi, terus sampai Yesus disalibkan, terus sampai pencurahan Roh Kudus diberitakan oleh Stefanus di hadapan mahkamah agama. Hasilnya dia dirajam sampai mati. Itu respon orang Yahudi, orang umat pilihan itu kepada karya Roh Kudus. Jadi Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kisah Rasul itu dalam bahasa Inggris disebut act. Act itu bukan, kalau di bahasa Indonesia, kisah para rasul. Tapi act itu adalah sebetulnya tindakan Roh Kudus. Jadi sepanjang kisah Rasul itu sebetulnya Roh Kudus memakai para rasul itu untuk memberitakan Injil. Sampai mereka tersebar karena penganiayaan. Sampai mereka itu setelah Stefanus dibunuh, Rasul Saulus pada waktu itu mengejar-mengejar mereka terus sampai ke berbagai kota. Sampai mereka itu terpencar-pencar karena penganiayaan, pembunuhan daripada pengikut-pengikut Yesus. Jadi dari situ Bapak, Ibu dan saudara-saudara, bukan hanya penganiayaan, penjara, pembunuhan, tetapi juga kemudian gereja menjadi terpecah-pecah. Jadi kalau dahulu di zaman kisah Rasul itu mereka berkumpul dari 3.000 menjadi 5.000. Setiap hari bertambah terus. Orang yang melihat yang tidak suka semakin tidak suka. Orang yang melihat perkembangan oleh karena karya Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus semakin nyata. Kerajaan surga di dunia semakin besar, semakin banyak orang yang tidak suka. Itu adalah sebuah kelumrahan, saudara-saudara. Karena Yesus mengatakan, karena aku bukan datang dari dunia ini, dan kamu juga bukan berasal dari dunia ini, maka dunia membenci kamu. Jadi kalau saudara di lingkungan itu, ketika saudara keluar mau ke gereja, orang melihat saudara dengan muka sinis, itu lumrah, saudara-saudara. Kalau ada orang kita membicarakan tentang iman kita di suatu tempat, orang melihat kita dengan muka yang tidak suka, itu kelumrahan, saudara-saudara. Tetapi mengapa kemudian gereja menjadi terpecah-pecah? Bahkan antar gereja dengan gereja itu kemudian saling menghakimi. Gereja dengan gereja saling menuduh dan merasa diri lebih benar. Memang saudara-saudara, karunia-karunia Roh Kudus ini adalah sesuatu yang ilahi.
sesuatu yang di luar kemampuan rasio kita untuk menelitinya. Sebenarnya bagaimana? Oleh karena itu saya lompat ke 1 Korintus 14. Mengapa saudara-saudara? Nah, kalau di dalam 1 Korintus 14 ini, dalam perkembangannya, kalau di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 3, ayat 7 sampai 13 itu, rasul-rasul berbicara dalam bahasa-bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus dan dimengerti. Dimengerti secara bahasa manusia. Tetapi di dalam 1 Korintus 14 ini, saudara-saudara, ada sebuah karunia yang seringkali dari situ muncul ekses. Muncul hal-hal yang membuat gereja itu menjadi terpecah-pecah. Karena apa? Dalam 1 Korintus 14 ayat 2 dikatakan, orang yang mendapatkan karunia bahasa roh, saudara-saudara, itu tidak dimengerti oleh manusia. Jadi betapapun saudara ingin mengerti, ya, ketika orang berbicara bahasa roh, bukan seperti di dalam Kisah Rasul 2 yang disebut dengan senolalia, bahasa yang dimengerti bahasa manusia. Tetapi apakah para rasul itu, orang Galilea itu mengerti bahasa Arab? Mereka juga tidak ngerti. Tapi yang dengar mengerti. Apakah para rasul pada waktu itu mengerti bahasa Libya? Tidak mengerti karena mereka orang Galilea. Tapi yang dengar mengerti. Artinya itu masih bahasa manusia. Tetapi dalam 1 Korintus 14 ini disebut dengan bahasa roh. Itu adalah glosolalia. Gloso itu, glosa itu lidah. Senolalia itu bahasa manusia. Glosolalia itu bahasa lidah, bahasa roh. Saya di dalam ilustrasi ini memberikan sebuah contoh lukisan, saudara-saudara. Saudara mengerti lukisan ini tentang gambar apa, saudara-saudara? Ada bentuknya atau tidak lukisan ini? Ada bentuknya misalnya gunung, laut, pohon. Ada bentuknya atau tidak, saudara? Enggak ada. Ya. Lukisan ini abstrak. Lukisan ini dilukis oleh seorang pelukis ternama di Amerika. Dan lukisan yang kita tidak mengerti ini harganya 8 juta dolar, saudara. Atau sudah masuk ke triliun. Kalau kita ditanya ini gambar apa? Ini yang lukis tuh anak kelas berapa? Kok ceprat-ceprot, coret-coret? Gak ada bentuknya. Ini adalah ekspresi jiwa seni, saudara-saudara. Saudara mau beli lukisan ini 5 juta, mau? Mau, siapa yang mau beli 5 juta aja, saudara-saudara? 5 juta rupiah. Ada yang mau di sini? Gak mau ya, buat apa gitu kan. Tapi lukisan ini laku 8 juta dolar. Kenapa? Kata yang melukis, ini namanya lukisannya ini false start. Sebuah awal yang palsu. Ada ngerti ini apa maksudnya? Sebuah awal yang palsu, maksudnya awal dari lukisan atau awal apa ya? Dan orang yang suka, orang yang paham dengan maksud pelukis ini mau membelinya. Apa maksudnya, apa kaitannya, saudara? Kalau orang bisa mengekspresikan jiwa seninya dengan hal yang tidak dimengerti orang lain, itu ekspresi jiwa seni, baru ekspresi jiwa seni. Mengapa kalau ekspresi roh melalui roh kita yang tidak bisa dimengerti oleh orang, kita seringkali
protes dan mengejek, bukan saudara-saudara. Seringkali banyak ejekan tentang bahasa roh ini. Ada orang yang bilang caca marica, di mana anak kambing saya gitu kan. Kedengarannya caca marica ya saudara. Atau ada yang bilang sandalawas, hilang saudara-saudara. Itu seringkali ejekan-ejekan ketika orang tidak mengerti. Dan bukan itu saja, banyak lagi saudara-saudara. Dan karena itulah kemudian doktrin dan ajaran-ajaran dari gereja demi gereja itu menjadi terpecah-pecah. Oleh karena ada yang menekankan karunia-karunia, terlebih lagi karunia bahasa roh, tetapi ada gereja yang tidak menekankan hal ini. Ada gereja yang mengatakan bahwa tidak perlu karunia roh dalam arti glosolalia yang tidak dimengerti itu. Tetapi karunia Roh Kudus itu seperti yang dikatakan oleh Yesus di dalam Matius, di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Apabila roh itu datang turun kepadamu, maka engkau akan menerima kuasa dan engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea sampai Samaria, sampai ujung bumi. Itu karunia Roh Kudus. Cukup karunia Roh Kudus itu untuk bersaksi daripada kamu berbicara yang tidak dimengerti orang, tetapi kamu tidak bersaksi. Nah, disinilah saudara-saudara. Dan saya ingin menjelaskan, kenapa Tuhan memberikan karunia tapi tidak dimengerti? Orang yang berbicara di dalam bahasa roh, dia sedang berbicara kepada Allah, saudara-saudara. Dia berbicara dalam kata-kata yang diberikan Roh Kudus kepada rohnya untuk disampaikan kepada Allah, dan itu fungsinya membangun dirinya sendiri, saudara-saudara. Buat apa kalau tidak ada fungsinya Allah memberikan sesuatu yang sampah? Jangan anggap bahasa roh yang tidak dimengerti oleh kita dan orang yang mengucapkannya itu sendiri sebagai sampah. Sebagai sesuatu yang tidak perlu. Tetapi itu adalah mempunyai keperluan untuk membangun dirinya sendiri. Ada sebuah kesaksian Bapak Ibu Saudara. Saya punya teman sepasang suami istri di Bandung. Menikahnya beda 1 minggu dengan kami. Tapi mereka usianya di atas kami. Dan kami jadi kenal dekat karena waktu kami di Bandung sering berbincang, sering berkunjung, saling mengunjungi. Tapi apa yang terjadi saudara-saudara? Baru mereka menikah 4 bulan. Kemudian istrinya ini divonis mengalami pembengkakan limpa dan leukemia yang kronis. Sehingga bagi dia tidak mungkin untuk dapat mempunyai keturunan. Jadi saudara bisa bayangkan, baru 4 bulan menikah yang diharapkan tentu apa? Tapi itu vonis dokter. Lalu mereka berdoa berdua. Mau bilang apa saudara-saudara? Mereka kedua-duanya adalah aktivis, suaminya majelis, istrinya adalah biduan ya, paduan suara dan solois di gerejanya. Mau bilang apa seperti ini? Tuhan sudah tahu pasti. Di saat itulah mereka hanya bisa menyembah dan berdoa di dalam roh, saudara-saudara. Mereka terus menyembah dan berdoa di dalam roh sampai begitu meluap kata-kata yang meluncur yang mereka sendiri tidak mengerti. Lebih dari setengah jam mereka berdua berbahasa roh. Selesai mereka merasa lega. Itulah fungsi daripada orang yang sedang berdoa dalam bahasa roh. Membangun
menguatkan dirinya tatkala mereka dalam keadaan lemah. Bukankah manusia seringkali berada di dalam situasi yang terjepit, situasi yang tertekan, situasi yang sangat sedih, terluka. Dan tidak ada kata-kata yang cukup untuk melukiskan setiap perasaan kita dalam doa kita. Itu diperlukan bahasa roh yang kita sendiri tidak mengerti. Jadi itu bukan sampah, jadi itu bukan sia-sia, bukan sandal lawas yang harus dibuang, saudara-saudara. Itu keperluannya. Jadi jangan saudara heran dan jangan saudara lihat kiri, lihat kanan, senyum, omongannya kok kayak gini. Aku iso nek kon niroke. Bukan seperti itu, saudara-saudara. Dan itu tidak dipelajari. Itu meluap sebagai sebuah ekspresi. Dan apa yang terjadi dengan pasangan ini, saudara? Mereka tetap bersuka cita, mereka tetap damai sejahtera dan berserah kepada Tuhan. 1 tahun kemudian mereka mengikuti retret, pergi ke gunung, naik ke gunung. Puji Tuhan. Setelah pulang dari retret, istrinya tidak haid. Dan ketika diperiksa, bisa punya keturunan, saudara-saudara. Padahal, aduh kalau tahu saya tidak naik gunung. Kalau tahu saya akan jaga betul-betul. Tapi dia naik gunung. Retret itu. Dan pulang itu ternyata dia sudah berisi 2 bulan. Itu adalah kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu di sini Rasul Paulus mengajarkan di dalam ayat yang ke-14. Memang itu tidak dimengerti. Dan ketika itu diucapkan karena tidak mengerti, tidak membangun jemaat. Mungkin malah membingungkan jemaat. Karena itu Rasul Paulus menerangkan, kalau aku berbahasa roh ketika aku berdoa sendirian, aku mengucapkan bahasa roh beribu-ribu kata dalam bahasa roh. Tetapi kalau di dalam jemaat, aku mengucapkan 5 kata yang berarti bagi jemaat. Artinya apa? Kita tidak menggunakan bahasa roh itu secara umum, secara luas di dalam jemaat. Karena kita semua masing-masing tidak mengerti. Di dalam slide selanjutnya, bagaimana sikap gereja kita, saudara? Sikap gereja itu adalah kita menerima karunia-karunia apapun, karunia rohani yang begitu banyak, karunia melayani, karunia membagi, karunia menyembuhkan, karunia mendoakan, termasuk karunia bahasa roh, tetapi kita menggunakannya dengan bijaksana untuk bisa membangun diri kita. Yang kedua, kita juga menggunakan karunia-karunia itu untuk membangun jemaat. Jadi karunia itu bukan untuk membanggakan kita sebagai orang rohani, tetapi untuk membangun. Dan kita harus selalu di dalam persekutuan kita dengan roh, rindu mencari karunia itu. Tidak dingin, tidak mengejek, tidak kemudian merendahkan, tetapi kita merindukan supaya gereja kita dibangun, saudara-saudara. Tetapi kita harus tahu yang mana yang membangun tubuh Kristus, yang mana yang untuk kepentingan kita pribadi ketika kita di dalam keadaan yang sangat membutuhkan kekuatan. Jadi dengan demikian saudara-saudara, antara pencurahan Roh Kudus di dalam kitab Kisah Para Rasul itu untuk memberikan kita keberanian, untuk mendorong kita memberitakan Injil, untuk memberikan kepastian kepada orang tentang berita pengampunan dosa dan pertobatan sampai kepada angkatan-angkatan kita yang berikutnya. Tetapi kita juga menerima karunia-karunia yang lain yang bisa membangun diri sendiri dan juga bisa membangun
jemaat Tuhan dengan karunia yang sudah kita pelajari selama 10 hari. Yaitu rendah hati, lemah lembut, sabar, dan menunjukkan kasih dalam hal saling membantu kepada semua anggota tubuh Kristus. Amin. Mari kita berdoa.